Kamu wajib waspada, Black Magic selalu memantau kamu untuk menghancurkan hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang bisa secara resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, kamu wajib waspada, oke? Black Magic selalu memantau kamu teman-teman, ya, selalu memantau untuk menghancurkan hidupmu. Oke, sepertinya ada seseorang yang ya lagi memantau kamu, mungkin mencari sebuah momen terbaik teman-teman ya untuk menghancurkan kehidupanmu. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Moon. The Moon muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku katakan, aku maksud lagi memantau kamu teman-teman. Ya. Nah, dikatakan memantau karena memang tujuannya adalah buruk, negatif. Ya. Sebenarnya seseorang kenapa memantau kamu teman-teman? Seseorang mengapa dia ingin mengirimkan black magic ke kamu? Ya karena dari kartu pertama ini aku merasakan seperti ada sebuah ketakutan. Aku merasakan seperti ada sebuah kecemasan dan kekhawatiran. Ya. Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran dari seseorang nih. Mungkin apa ya teman-teman, banyak hal yang terjadi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan perihal pekerjaan. Ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan, bisa jadi ini orang ya takut ketika mungkin kamu naik jabatan, ya, ataupun takut ketika mungkin kamu melihat, ya, bisa jadi memang kamu melihat sebenarnya. Melihat apa? Melihat adanya hal-hal yang memang nggak benar. Ya, dari seseorang gitu. Ya, dia di dalam circle pekerjaan kamu juga. Ya, jadi ketika mereka melakukan hal-hal yang nggak benar, dan mungkin kamu mengetahuinya, ya, dan ketika nantinya kamu naik jabatan, tentu dong, kamu akan menjadi sebuah pemerang untuk mereka. Nah, mungkin seperti itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ya karena memang kamu mengetahui ya hal-hal busuk yang mereka lakukan selama ini bagaimana teman-teman. Jadi menurut mereka kamu adalah sebuah ancaman, maka lagi memantau kamu ya untuk menjatuhkan, menghancurkan hidupmu dengan cara apa? Mengirimkan black magic. Karena mungkin segala cara sudah mereka lakukan tetapi selalu gagal. Ya dengan cara black magic inilah mungkin salah satunya yang mereka lakukan agar kamu jatuh, hancur, sakit, mungkin kamu setelah itu dibenci oleh atasan dan keluar. Jadi itu ya sebuah propaganda. Ya, diberikan energi negatif agar kamu menjadi nggak fokus dan lain sebagainya. Oke, itu di dalam circle pekerjaan ya. Berarti memang di dalam circle pekerjaan kamu banyak orang-orang yang toksik. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara terkait dengan usaha dan bisnis, teman-teman. Seperti memang dia menjadi salah satu pesaing bisnis kamu ya, usaha kamu teman-teman ya, salah satu orang yang menjadi pesaing lah gitu. Jadi pesaing bisnis, pesaing usaha tentunya tidak ingin ketika kamu bangkit ya, ketika usaha kamu tuh lebih ramai, ketika usaha kamu tuh lebih berkembang. Jadi wajar ya dia berupaya berbuat hal-hal yang buruk agar usaha kamu, bisnis kamu hancur berantakan teman-teman. Nanti kita akan lihat
apakah ada dampak juga gitu sih? Karena kalau melihat dari energi dari seseorang tersebut, teman-teman memantau dalam arti memang dia waspada. Seakan-akan dia waspada, seakan-akan dia masih takut. Bisa jadi ya, waspada mungkin selama ini dia sudah mencoba, tetapi selalu gagal. Berarti kan ada sebuah energi yang lagi memproteksi kamu. Ya, mungkin itu yang lagi dia selidiki. Ya, lagi dia pelajari, teman-teman. Ya, jadi kali ini memang dia nggak gegabah, tetapi itulah sesuatu hal yang wajib, benar-benar wajib harus kamu waspadai. Nah, ternyata ya, aku punya The Devil. The Devil ini kartu yang menggambarkan tentang adanya black magic guna-guna yang ingin terus nih, ya, menggempur kamu lah, teman-teman. Dan bahkan kalau dikatakan ya rajanya jin ya gitu, ya, iblis sih ya, teman-teman, siluman yang mencoba untuk membelenggu kamu, ya, mencoba untuk membelenggu kamu. Mungkin ya ada beberapa dari kamu yang saat ini sudah merasakan ada dampak-dampak negatifnya itu ada terasa, ya, mungkin sering mengeluh masalah kesehatan ya akhir-akhir ini, kemudian mungkin sering mengeluh tentang masalah usaha bisnis yang ya mulai mengalami penurunan, ya, itu. Kemudian di dalam pekerjaan mungkin sering mengeluh masalah ini loh, kamu sudah mulai bosan, jenuh gitu teman-teman. Ada saja masalah yang terjadi. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan terkait dengan kehidupan rumah tangga, keluarga gitu yang panas, suasananya panas. Ya, mungkin itu dampak-dampak kecilnya teman-teman. Ya, masih dapat diminimalisir, ya, masih dapat dicegah sebenarnya. Ya, oke. Kemudian pada kartu berikutnya, aku punya The High Priestess. Bagaimana cara mencegahnya teman-teman? Ya, ketika memang sudah mulai terkena gitu, dan belum terkena juga wajib sebenarnya, ya, meskipun ya aku katakan tadi ada sebuah energi yang memproteksi kamu, tapi tetap yang namanya manusia ada titik lemah, ya, ada kehilapan, ada kelengahan ya, seperti itu, ada kelemahan dan lain-lain. Jadi itu semua harus ditutupi dengan cara apa? Dengan cara lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Oke, dengan cara lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Ibadah kamu bagaimana itu juga menentukan nantinya. Sholat, ya kan? Zikir kamu mungkinkah, puasa kamu kah, meditasi kamu ya. Kemudian doa kamu juga ini untuk agama-agama yang lain juga berlaku. Ya, jadi memang intinya adalah harus yakin terhadap Tuhan masing-masing. Ketika seseorang tersebut yakin terhadap Tuhan masing-masing dan ada action untuk bagaimana caranya diri mendekatkan kepada dia, maka akan terproteksi. Tetapi hanya yakin, tidak melaksanakan, itu juga sulit, teman-teman. Ya. Kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Strength. Nah, jadi ketika kamu yakin percaya terhadap Tuhan masing-masing, maka semesta nantinya akan bekerja dengan cara sendiri. Jadi biarpun ada kelemahan kamu, ya kan, itu nggak bakal berdampak kepada diri kamu secara langsung, teman-teman. Kenapa? Ya Tuhan sudah bekerja dengan caranya sendiri. Ya, bakal ada energi yang memproteksi kamu. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ke-6, aku punya The World. Nah, ini menjadi salah satu faktor juga sih sebenarnya, teman-teman ya. Kalau dikatakan banyak yang menjaga kamu juga seperti itu sih. Ya, mungkin termasuk nih, kamu salah satu orang yang memiliki sebuah kelebihan, ya, teman-teman, memiliki para pendamping, ya, memang sih lebih kepada tentang hal-hal yang sifatnya spiritualitas ya, baik leluhur ataupun mungkin kodam pendamping ya. Sepertinya memang kamu menjadi salah satu apa nih ya, keturunan pilihan teman-teman ya. Keturunan pilihan berarti memang kamu sudah dipilih oleh leluhur kamu dahulu ya, untuk meneruskan mungkin keilmuan mereka, bisa jadi ya teman-teman. Pun mungkin juga karena hubungan kedekatan kamu dengan Tuhan masing-masing, sehingga ya kamu sering mendapatkan wahyu, kamu sering mendapatkan apa ya, ya seperti mujizat ya, mohon maaf, mungkin mujizat lebih tepat untuk nabi sih, tapi mungkin ya kita katakan eh, keajaiban lah ya, keajaiban ketika kamu dekat dengan Tuhanmu, maka ya keajaiban itu datang kepada kamu teman-teman ya. Oke, nah kemudian yang terakhir aku punya ini Four of Wands ya. Nah niscaya teman-teman, insya Allah nggak akan ada satu kekuatan pun yang akan berhasil ya untuk menjalani kamu ya. Kalau aku lihat memang kebahagiaan itu akan terus kamu dapatkan, kamu rasakan. Jadi intinya adalah ketika sudah memahami
Siapa sih orang-orang yang mungkin berniat buruk, hendak buruk terhadap kehidupan kamu ya? Tetap harus waspada, jaga jarak ya, bukan berarti harus memutuskan silaturahmi, tidak sih teman-teman. Tapi lebih mengurangi interaksi kamu dengan dia itu lebih bagus sebenarnya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin demikian teman-teman. Ready untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.